Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari segala macam hal yang kurang bagus, dan semoga dilancarkan rezeki dan dilancarkan karirnya dalam pekerjaan ya. Oke, balik lagi di channel saya, Samin Story, channel yang hanya berisi cuap-cuap nggak jelas dan sedikit pengalaman dan cerita sekian lama pakai si Civic Genio ya. Oke, untuk pagi hari ini kita mau panasin si Civic Genio dulu karena memang udah beberapa hari nggak dipanasin. Kuncinya agak susah ya, karena ini kuncinya bukan yang aslinya dia. Jadi kalau kunci itu kalau nggak terbiasa memang agak susah. Ini aja yang udah terbiasa susah ya. Ya ada bagusnya sih, nggak semua orang bisa pakai. Sorry ya, suaranya agak berisik. Kita panasi bentar. Dengar suaranya aja udah lega sih kalau kita memang sayang sama sebuah milik kita ya, apalagi kendaraan itu, walaupun suaranya agak berisik. Tapi kalau barang atau yang kita rawat itu nggak rewel, itu udah senang ya, dalam hati itu udah ayem, udah nggak mikir nanti mau perbaikan apa. Kalau apa ya, ada kerusakan kan kita agak susah juga ya, berarti pikirannya nanti buat benerin ini, buat benerin itu. Oke, cukup buat manasin si Jenny, biar nggak berisik kita matiin. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cuma mau sedikit cerita ya, gimana sih dulu bisa dapet si Civic Genio ini ya. Jadi dulu itu gini, saya memang dari kecil pengen banget punya mobil. Dulu itu cita-citanya bukan Genio ya, malah Grand Civic ya, Grand Civic atau LX dulu. Lah kenapa kok saya pengen itu, karena dulu waktu masih kecil itu kan selihat punya orang itu Grand Civic itu kok bagus banget gitu loh, apalagi harganya terjangkau ya. Alhamdulillah, Allah memberikan sedikit rezeki bagi saya dengan tekad dan nekat buat meminang si Genio ini. Jadi ceritanya itu, saya dulu pengennya si Grand Civic atau LX atau generasi sebelum ini, karena masih maju mundur saya, ya udah nggak kepikiran itu lagi ya. Pada suatu hari saya tuh pulang dari perantauan terus dulu masih pacari adikku yang cewek itu ya, itu punya sedan Lancer kalau nggak salah, Lancer. Nah, suatu ketika saya pergi bertiga ke bandara mau jemput istri dulu ya, karena ya itu tadi, saya masuk ikut nebeng, ikut naik di si Lancer itu karena malam, udah dari bandara juga udah malam, jam 12-an. Saya berhenti buat cari makan ya sama adik dan pacar itu, sekarang udah jadi suaminya sih, makanya sama adikku aja gitu aja ya. Dari rumah makan, selesai makan,
saya pinjem lah ibaratnya gitu, buat refresh otak. Dulu kan pernah belajar mengemudi, karena lama pergi ke perantauan nggak megang kemudi lagi, makanya setelah pulang ada mobil, saya ya pertama iseng iseng masih bisa enggak sih kira-kira kayak gitu, kayak ilmunya masih bisa enggak, karena memang udah nggak pernah mengemudi. Sama si adikku boleh silakan kalau mau mencoba kan gitu. Nggak taunya enak kan, pertama kali naik sedan lah, kok enak ya, setirnya kok enteng, mobilnya kenceng gini kan. Terus sama adikku itu kok dikomporin terus, katanya ah belilah, masa buat beli mobil tua aja nggak bisa kan, katanya gitu. Ya alhasil karena komporan itu saya akhirnya ya jadi kepikiran lagi buat beli mobil ya, padahal itu udah tak pupus nggak pengen beli mobil, karena tak pikir ya bisa nggak buat perawatannya kan gitu ya. Syukur alhamdulillah karena komporan itu saya akhirnya tertarik buat beli mobil. Nah itu juga nggak tahu, orang tua cuma tak bilangin pengen punya mobil kan gitu, karena baru pertama kali kan juga saya juga takut dimarahin, apalagi kan mobil buat apa, belum terlalu buat terlalu penting lah buat keluarga saya kan, juga keluarga cuma orang sederhana, jadinya mikirnya kan nanti perawatannya gimana, saya juga udah bodo amat lah gitu. Lah si adikku yang adik ipar ya, itu ngomporin lagi, tiap datang ngomporin, tiap datang ngomporin. Terus dia bilang kan waktu main sama saya itu, nggak tahu kemana ya dulu, terus di jalan tuh dia bilang, mas aku punya info, katanya gitu. Ada waktu pertama, oh Baleno ya, Baleno tahun 2000-an kalau nggak salah, udah Baleno generasi kedua ya kalau 2000 ya, udah tuh Baleno dah. Ya udahlah saya iseng, dia bilang harganya berapa, 30 35-an kalau nggak salah loh ya, waktu itu kalau nggak salah sekian sekian. Padahal di marketplace itu kan masih harganya masih lumayan tinggi ya kalau Baleno ya. Terus bapak juga bilang, kan dia tahu ya, terus lama-lama dia tahu, terus nanya mau kemana, mau lihat mobil katanya gitu. Apa mobilnya, Civic Baleno kan itu. Oh kalau Civic Baleno ya udah deh silakan kan gitu, katanya kan dulu bosnya bapak kan juga pernah punya Civic Baleno, dia udah pernah ikut naik, makanya dia bilang ya udah nggak apa-apa, itu mobil enak katanya kan gitu. Karena ya udah tak beraniin diri, cuma berdua sama adik, itu kan juga temennya saya, sebenarnya juga nggak enak, tak pikir-pikir nanti kalau nggak jadi malah adikku yang jadi disalahkan, karena orang mau beli mobil mencela-mencela yang mungkin kayak gitu ya. Ya udah kita beranikan, nyampe sana udah tak lihat, pada pertama kali lihat itu dengan mobil harga sekian tuh, aduh banyak PR sih. Saya tuh pengennya tuh gini loh, kalau beli mobil tuh pertama kali dibawa pulang ke rumah itu walaupun ada kerusakan, tapi orang yang awam yang nggak tahu mobil itu lihat tuh udah seneng dulu itu loh. Kalau beli mungkin nyampe rumah udah bodinya retak semua katakanlah gitu. Terus ya pokoknya kayak gitulah, pasti kan orang rumah juga pasti juga bahasanya itu apa ya, maido ya, maido itu apa ya bahasa Indonesia saya, ya pokoknya nggak kurang seneng gitu aja lah. Pasti dia bilangnya ya, terutama ibu itu pasti bilangnya mobil kayak gitu kok dibeli, pasti gitu dalam pikiran saya waktu pertama kali lihat Baleno. Ya udah tak coba, audio oke, karena pakai subwoofer ya dulu itu. Terus AC oke, cuma ya itu tadi banyak kerusakan-kerusakan kecil yang mengganggu pikiran saya gitu loh. Karena part-part yang kecil itu justru untuk nyarinya itu loh, kadang kan nggak setiap toko spare part ada ya. Makanya tak pikir-pikir
Ya dari penjualnya ini dikasih list harga, ini kalau mau perbaikan di toko sana ada harganya sekian sekian. Ya udah tak hitung loh. Terus saya ya otomatis orang beli mobil berarti lihat mesin, begitu buka mesin berat, waduh kok banyak oli yang rembes. Sebenarnya naikannya masih enak banget, masih kedap. Nggak kalau sama Genio ya kedapan Baleno kalau menurut saya loh ya, dari yang dulu itu dia lihat mesin kok banyak oli yang rembes. Aduh saya udah tak hitung dari kerusakan bodinya itu, yang apa, kaca fog lamp belakang itu ada yang pecah, terus handlenya ada yang nggak berfungsi. Itu tak hitung-hitung kok banyak banget. Otomatis saya kalau bawa pulang ini pasti nyampe rumah ya pasti ya berapa, pasti rame. Saya mikirnya udah gitu, soalnya untuk orang pertama kali punya mobil nyampe bawa pulang ke rumah itu kan ekspektasinya mobilnya udah nggak rewel lah Pak, gitu. Udah untuk perbaikan masih ada waktu beberapa bulan katakanlah gitu. Kalau baru nyampe rumah harus diperbaiki, wah itu udah kalau di kampung udah bikin heboh. Pasti orang banyak yang mikir beli mobil kayak gini, itu udah hal yang wajar ya. Karena saya itu nggak jadi, saya mundur karena PR-nya udah terlalu banyak, walaupun harganya juga sedikit masuk di kantong ya, cuman saya mikirnya wah itu PR-nya udah terlalu banyak. Saya memutuskan untuk alasan nggak jadi beli gitu ya. Saya mohon maaf yang sama penjualnya, bukan gimana gimana, namanya orang beli itu kan ya kita sebisa mungkin cari barang yang baik lah gitu, biar nanti kedepannya pengeluaran untuk perbaikan itu sedikit. Ya dari situ saya sama adik akhirnya memutuskan untuk pergi. Dalam hati yang nggak enak sih, ya udah pamit untuk pergi, itu nggak pulang ke rumah. Lah kenapa kok nggak pulang ke rumah? Saya mikirnya gini, nanti kalau saya pulang ke rumah pasti pikiran saya udah ganti lagi, nggak, paling pasti udah nggak nafsu mau beli mobil lagi. Udah aku mikir kayak gitu, makanya sama adikku udah ayo main dulu ke alun-alun. Itu udah berdua kayak orang nggak jelas lah, orang memang dari rumah cuma niatnya pengen lihat itu mobil, nggak masalah mentar mau dibeli atau enggak kan. Juga saya udah dari rumah itu udah nggak punya niatan sebenarnya, cuma ya udahlah, udah adikku yang udah apa, yang udah nyarikan info sana sini kan nggak enak. Ya udah saya akhirnya nggak jadi, saya nongkrong di alun-alun berdua. Ya itu saya di alun-alun itu masih berpikir ya, oke gimana selanjutnya, tetap di subscribe channel channel Samin Story semua. Nanti part keduanya ada lanjutan cerita, lanjut di part kedua.